Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat sempat ini banyak orang melalaikan. Nikmatani mabunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Jadi ketika kita sehat itu kadang lupa caranya bersyukur. Ketika kita sempat lupa kadang caranya bersyukur. Ketika satu saja Allah cabut, misalnya kesehatan gigi, maka sudah terasa betul. Kadang bacaan atau nyanyian sebagus apapun itu tidak terdengar merdu bagi orang yang sakit gigi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita begitu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan nikmat begitu sempurna. Ketahanan tubuh yang begitu kuat sesuai dengan cuaca yang ada di sekitar. Misalnya ketika kita berada di tempat yang musim panas, musim dingin dan sebagainya, tapi kemudian Allah sesuaikan tubuh kita. Termasuk buah-buahan yang hadir yang Allah musimkan di waktu itu adalah buah-buahan yang memang untuk menjaga ketahanan tubuh kita. Misalnya kayak kemarin musim hujan terus-menerus dan itu musimnya rambutan. Ternyata menurut informasi saya kurang tahu betul, ternyata rambutan itu vitamin C-nya lebih bagus daripada jeruk. Sehingga orang waktu itu idealnya rentan terkena sariawan dan sebagainya, maka ketika sering mengkonsumsi buah rambutan bisa lebih terjaga ketahanan tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan fisik, wajah yang begitu sempurna, kepala yang begitu sempurna. Nggak bisa dibayangkan, Pak, kalau kemudian kita punya gigi tapi nggak punya bibir. Atau punya bibir tapi kemudian tidak punya gigi. Seenak apapun makanannya, kalau kemudian gigi kita habis, Pak, tidak bisa menikmati dengan sempurna. Belum lagi kalau kemudian Allah cabut nikmat mampu membedakan rasa. Dan kita nggak harus kursus untuk membedakan mana asin, mana pedas, mana pahit, mana manis. Kita nggak harus kursus. Allah kasih ya kepada kita tanpa harus bayar gitu loh. Dan kita mampu membedakan itu. Mau segelap apapun kita bisa membedakan, oh ini asin, oh ini manis. Kalau kemudian ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini, kita terasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan contoh tauladan yang baik untuk kita. Melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan tema zakat, infak, dan sedekah. Kemarin kita membahas berkaitan dengan manfaat sedekah.
bagaimana manfaat sedekah di dunia benar-benar banyak memberikan efek manfaat kepada kita. Kemudian ketika kita sudah memasuki alam berikutnya, alam kubur, ternyata sedekah juga memberikan manfaat yang tidak kalah penting. Makanya orang yang meninggal itu mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, tolong dong hidupkan aku berang sebentar saja, kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Fa asaddaqu, aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang bagian berbuat baik, orang-orang yang soleh. Kenapa? Berarti di sini memang sedekah memberikan efek yang luar biasa. Disebutkan secara khusus fa'asaddaqu, ya Allah aku ingin sedekah. Tidak disebutkan ibadah-ibadah yang lain. Artinya memang bagi ahli kubur sedekah ini memberikan manfaat yang luar biasa. Sehingga wajar ketika di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, kalau tidak salah namanya Sa'id. Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha. Ya Rasul, ibuku itu wafat. Fahal ajru laha in tasaddaqtu anha. Apakah kemudian beliau bisa mendapatkan manfaat dari sedekah yang saya lakukan yang diatasnamakan untuk orang tua? Kata Rasulullah, iya. Sehingga sahabat tersebut mewakafkan atau mensedekahkan kebunnya yang diatasnamakan untuk orang tuanya. Ini diantara hikmahnya kalau kemudian kita memiliki anak yang soleh, Bapak Ibu. Jadi diantara hikmahnya ketika kita memiliki anak yang soleh, bukan kemudian berebut harta warisan, tapi harta yang dimiliki ingin diberikan pahalanya kepada kedua orang tuanya. Dan sedekah secara khusus ini ya disebutkan sampai pahalanya. Apalagi dikhususkan, apalagi kemudian anak yang mensedekahkan. Makanya penting kalau kemudian kita memiliki anak yang soleh-soleha, sekaya apapun Mbak kita di dunia, kalau anak kita tidak soleh, tidak soleha, itu berat. Berat kita. Kenapa? Karena kita akan menanggung ya sebanyak apapun harta kita bisa habis, Pak. Dan bukan masalah tinggi dan rendahnya gelar pendidikan, bukan, tapi berkaitan dengan akhlak. Gitu. Kalau kemudian kita sudah punya anak yang soleh, soleha, minimal mendoakan kalau dia tidak punya harta. Yang kedua, dia selalu ingat untuk mensedekahkan di atas namakan kepada kedua orang tuanya. Dan ini sampai insya Allah. Jadi di alam kubur, orang yang sudah meninggal ini bisa mendapatkan manfaat dari sedekah. Apalagi anak yang mensedekahkan. Kemudian ketika kita sudah sampai di alam akhirat ya, pada mahsyar misalnya, ternyata surga ini juga menjadi naungan, Pak. Dalam riwayat itu, sab'atun yadulluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjidih wa rajulani tahaba fillahi wa ijtama'a ala dhalika wa iftaraqa alaihi wa rajulun tasaddaqah bi sadaqatin hatta la ta'lamu simanuhu wa tunfiqu yaminuhu. Jadi nanti di akhirat ini sedekah akan menjadi naungan bagi kita. Setiap umat itu fi dhilli sadaqatin, setiap kita itu berada di bawah naungan sedekahnya. Di zaman Rasulullah SAW, suatu ketika ada seorang sahabat namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini memiliki rumah di dekat rumahnya anak yatim atau di dekat rumahnya janda. Karena di Madinah waktu itu tidak ada atap, Pak. Jadi kan di Madinah atau di Mekah itu kan musim hujannya jarang atau setahun sekali, 2 kali. Sehingga di rumah di sana itu banyak yang tidak memiliki atap. Sehingga pohon kurma ini ketika buahnya jatuh ke dalam rumah janda tersebut. Kemudian diambillah sama anak yatim dan dimakan. Dan sama Abu Lubabah dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kurma yang jatuh ke rumah janda tersebut itu dimakan oleh anaknya.
dan tolong hakimi, tolong adili ya Rasulullah. Maka kemudian keesokannya Rasulullah SAW memanggil anak tersebut dan dipanggil, wahai anak, ya gulam, apa benar engkau memakan kurma milik Abu Lubabah? Kata anak tersebut, benar ya Rasulullah, saya kira itu ada hak saya karena saya yatim. Oh, kamu yatim? Kata Rasul. Iya, saya yatim. Karena saya kira itu ada hak saya. Kemudian kata Rasulullah, ya Abu Lubabah, ya Rasulullah, maukah engkau mendapatkan pohon di surga yang naungannya 100 tahun perjalanan, engkau tidak lepas dari naungannya? Kata Abu Lubabah, oh, mau ya Rasul, apa itu? Kata Rasulullah, kamu sedekahkan pohon kurma yang kamu miliki yang di dekat rumah anak yatim tersebut kepada anak yatim tersebut, maka engkau akan mendapatkan naungan di surga yang mana naungannya 100 tahun perjalanan, engkau tidak terlepas dari bawahnya. Kata Abu Lubabah, ya Rasul, itu pohon satu-satunya yang saya miliki, dan itu satu-satunya pohon yang saya jadikan untuk kebutuhan anak dan istri saya. Kalau kemudian saya sedekahkan kepada anak yatim tersebut, gimana dengan anak dan istri saya? Terus kata Rasulullah, ya maaf ya Rasul, kalau syaratnya harus itu, nggak dulu deh, mungkin saya mencari pahala yang lain. Tapi Abu Lubabah ini meskipun tidak mengizinkan, Abu Lubabah ini ahli Badar, Pak. Ahli perang Badar. Di antara keistimewaan orang yang ikut perang Badar, dia melakukan kesalahan apapun diampuni dosanya. Apalagi ini bukan kesalahan, jadi wajar seorang sahabat eman kepada yang dimiliki pun itu juga hal yang wajar, yang biasa. Ternyata di sisi masjid itu ketika itu ada Abu Dahdah yang juga mendengar percakapan itu, dan kemudian Abu Lubabah izin kepada Rasulullah, ya Rasul, saya izin pulang. Akhirnya pulang, dan anak yatim tersebut juga izin kepada Rasulullah dengan muka masam, sedikit kecewa dengan keputusan itu, karena dia tidak, yang setiap hari bisa makan buah kurma yang jatuh, akhirnya tidak bisa makan. Abu Lubabah pulang, anak yatim tersebut juga pulang. Ternyata ada Abu Dahdah yang di sisi masjid juga ternyata mendengar percakapan itu. Kata Abu Dahdah, ya Rasul, kira-kira kalau pohon yang dimiliki Abu Lubabah ini bisa aku sedekahkan kepada anak yatim, apakah saya bisa mendapatkan naungan di surga nanti? Kata Rasul, iya, engkau akan mendapatkan. Akhirnya ya Rasulullah, saya izin, langsung pergi deh. Abu Dahdah langsung izin pergi menyusul Abu Lubabah. Akhirnya sampai di perjalanan tergesa-gesa, terkopoh-kopoh, Abu Dahdah, ya Abu Lubabah, ya Abu Lubabah. Kok kayak ada yang manggil, kata Abu Lubabah. Akhirnya dipanggil lagi, ya Abu Lubabah, ya Abu Lubabah. Oh iya, ada apa ya Abu Dahdah? Kemudian tunggu sebentar, ada apa? Dan kemudian kata Abu Dahdah, ya Abu Lubabah, bukankah engkau tahu bahwasanya aku ini termasuk orang yang paling banyak memiliki pohon kurma di Madinah? Iya, saya tahu, kata Abu Lubabah. Bukankah engkau tahu bahwasanya kebun kurma yang saya miliki itu lengkap dengan sumurnya? Jadi untuk pengairan, untuk nyiram itu mudah. Benar. Kenapa emangnya? Kata Abu Lubabah. Bukankah engkau tahu bahwasanya pohon kurma yang saya miliki itu tidak kurang dari 600 pohon kurma? Iya, emangnya kenapa? Kata Abu Lubabah. Mungkin sedikit, kok kayaknya orang ini mau sombong-sombongan gitu loh. Emang kenapa? Kamu nanya itu apa? Kata Abu Lubabah. Mau nggak kalau kemudian satu pohon kurma yang engkau miliki ini ditukar dengan satu kebun yang saya miliki? Kaget dong Abu Lubabah. Nah, yang benar. Abu Dahdah ketika ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah tidak setengah-setengah. Jadi seandainya ditukar mungkin 5-10 pohon, itu bisa. Saya yakin mau Abu Lubabah. Tapi Abu Dahdah tidak melakukan itu. Abu Dahdah kemudian mengatakan, ya Abu Lubabah, 600 pohon kurma, sekitar 600 pohon kurma yang saya miliki ini,
tukar dengan satu pohon kurma yang kau miliki yang ada di dekatnya rumah anak yatim tersebut. Langsung mengatakan, oke, kalau gitu, deal gitu. Akhirnya diantarkan ke kebun tersebut, kebun kurma yang ada di Madinah itu. Kemudian dikasih tahu batasan-batasannya. Ini keseriusan Abu Dahdah dalam rangka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di kebun, ternyata ada istri dan anaknya yang sedang mengumpuli buah kurma yang jatuh. Kemudian kata Abu Dahdah, "Oh, istriku, ayo keluar." Akhirnya bahkan kurma-kurma yang sudah dipilih ini dikembalikan lagi ke kebun. Kenapa? Dan ternyata Abu Dahdah juga mendukung. Kata Abu Dahdah, "Mi atau Ma, pohon kurma ini sudah aku jual, sudah aku tukar dengan satu pohon kurma yang ada di surga, yang naungannya 100 tahun perjalanan, aku tidak terhindar dari naungannya." Nah, kalau demikian, kemudian jawaban istrinya ini luar biasa menjengkelkan, Pak. Rabah taya Abu Dahdah. Kalau demikian baru beruntung. Kan biasanya yang menjadi permasalahan itu biasanya istri, Pak. Kalau kemudian kita tidak mampu mengendalikan, jangankan semua, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Pak jenengan punya mobil, tiba-tiba ada pesantren butuh mobil untuk armada ngangkut beras untuk belanja. Kira-kira jenengan sedekahkan dan sudah deal, sudah tanda tangan, nyampaikan ke istri. Kira-kira gimana, Pak? Setuju kira-kira? Macam-macam itu nanti jawabannya, tergantung kualitas keimanan istri kita. Ya. Benar itu. Pas sudah tidur di luar meskipun kita masih punya harta yang lain. Kok nggak rembuk dulu sih? Kan kita masih ada yang lain, kasih uang atau apa? Mobil itu kan satu-satunya. Bisa jadi demikian. Abu Dahdah itu juga merupakan kebun satu-satunya yang dijadikan untuk kebutuhan keluarga. Tapi beliau sedekahkan semuanya, Pak, demi mendapatkan satu pohon di surga yang naungannya 100 tahun perjalanan, dia tidak ada terhindar. Yang saya penasaran sebenarnya bukan bagaimana Abu Dahdah mensedekahkan, bagaimana Abu Dahdah mengkondisikan istrinya bisa selegowo itu. Kalau kita kan sebenarnya, mohon maaf, laki-laki itu pada umumnya kan kesukaannya kepada wanita, Pak. Kalau sudah demi wanita, dia keluarkan semua hartanya. Tapi kalau kalau wanita, biasanya itu demi harta bisa jadi dilepas laki-lakinya. Enggak, beneran. Jangankan kita, sekelas Abdurrahman bin Auf, itu dalam kisah, Abdurrahman bin Auf itu kan ketika hijrah, beliau tinggalkan, Pak, semua hartanya di Madinah. Apa di Makkah? Dan kenapa beliau hijrahnya tidak membawa anak dan istri? Ternyata saya juga baru mendengar kisahnya. Kalau istrinya Abdurrahman bin Auf itu memang semua harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf sama kaum kafir Quraisy, dia katakan, kamu akan mendapatkan semua harta milik Abdurrahman bin Auf, tapi dengan catatan kamu tidak ikut ke Madinah, tidak ikut hijrah. Awalnya juga mau ikut, Pak, ingin ikut pergi hijrah. Tapi kemudian kaum kafir Quraisy itu kan sebenarnya tidak menginginkan hartanya Abdurrahman bin Auf. Jadi harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf yang ada di Makkah itu semuanya diberikan kepada istrinya. Nah, meskipun kita tidak tahu bagaimana kisah istrinya, apakah kemudian Islam atau seperti apa kelanjutannya, yang jelas bagaimana seorang wanita itu kecintaannya terhadap harta itu juga luar biasa. Jadi jangan coba-coba kita harta, mobil, kemudian langsung tanpa diskusi. Tanpa diskusi juga dia pulang, Pak, nanti, Pak. Tanpa diskusi pulang gitu kan. Atau dia yang pulang gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sedekah itu bisa memberikan naungan kita nanti di akhirat. Fidil sedekah. Setiap kita itu berada dalam naungan sedekahnya. Jadi semakin banyak yang kita infakkan, semakin banyak yang kita sedekahkan, maka akan semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan naungan di surga. Meskipun pada hadis tadi yang ada 7 golongan, salah satunya memang orang yang menyembunyikan sedekah. Warajulun tasaddaqah bisadaqatin hatta la ta'lamu simaluhu ma tunfika yaminuhu. Orang yang sedekah yang tangan kanannya atau yang tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kirinya. Tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan itu kok malah berat.
Jadi tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, Pak. Kalau dulu gimana mendefinisikan? Kalau sekarang gampang Pak mendefinisikan orang survei. Ayo, gitu kan. Nah, ayo mulai pagi dengan sedekah, gitu kan. Jadi meskipun pada intinya adalah di situ tidak riya, bukan berkaitan sedekah diketahui atau tidak diketahui orang. Perlu kita sedekah diketahui orang, Pak. Perlu. Sebagai contoh misalnya. Jadi kalau dalam rangka memberikan contoh itu kita perlu diketahui orang. Tapi juga perlu kita melakukan sedekah yang sama sekali tidak ada orang tahu. Kecuali mungkin si penerima manfaat. Atau bahkan penerima manfaat juga tidak tahu kita ke masjid, kita langruk gitu. Kemudian sedekah juga bisa membebaskan kita dari siksa api neraka. Di zaman Rasulullah juga ada seorang sahabiah, ada ibu-ibu datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha atau ke rumah Rasulullah. Ibu ini memiliki dua anak, yang satunya digendong, satunya dituntun. Dan anak tersebut lapar, Pak, namanya orang miskin waktu itu. Dan ibu tersebut meminta makanan kepada Aisyah. Ya Aisyah, ada nggak makanan yang bisa dibagikan? Aisyah pergi ke dapur, Pak, mencari di lemari, di bufet dapur. Ternyata nggak ada makanan kecuali 3 butir kurma. Bagaimana di rumah Rasulullah SAW tidak ada makanan kecuali 3 butir kurma? Kalau kita, Pak, beras yang untuk 1 bulan mungkin sudah tersedia, lauk di kulkas mungkin sudah penuh. Tapi di rumah Rasulullah SAW, beliau seorang raja, seorang rasul, hanya tersedia 3 butir kurma, dan itu oleh Aisyah disedekahkan kepada ibu-ibu yang bawa anak tadi. Ibu monggo. Ternyata Aisyah tidak langsung masuk ke rumahnya. Sampainya di luar, Aisyah memberikan, maaf Bu, adanya hanya ini. Oh ya Aisyah, nggak apa-apa. Terima kasih, jazakallah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada ibu tadi. Kemudian 3 butir kurma yang diberikan oleh Aisyah itu sama ibu tadi diberikan kepada anaknya, yang satunya kepada anaknya yang digendong, diberikan dimakan. Kemudian yang satunya diberikan kepada anaknya yang dituntun. Tinggal 1 butir. Yang 1 butir ini beliau ingin makan sendiri. Ketika sama ibunya ingin dimakan, ditariklah sama anaknya. Namanya juga anak, mak, kurang. Seorang ibu yang melihat anaknya masih kurang, maka dibelahlah kurma yang 1 butir tadi, yang separuhnya diberikan kepada anaknya yang dituntun, separuhnya lagi diberikan kepada anaknya yang digendong. Dan Aisyah terharu melihat kejadian ini, dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasul, tadi ada ibu-ibu yang menyuapi anaknya. Sehingga kata Rasulullah, separuh kurma yang diberikan kepada anaknya yang digendong bisa menghapus semua dosa-dosanya. Kemudian separuh kurma yang diberikan kepada anaknya itu bisa mengangkat derajatnya menuju surga. Sehingga kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikki tamri. Jaga diri kalian dari siksa api neraka walau dengan separuh biji kurma. Karena memang waktu itu adalah harta yang dimiliki, bukan masalah sedikitnya. Itu memang harta satu-satunya yang dimiliki oleh ibu tadi. Sehingga sedekah kepada anak, kepada keluarga, itu jangan pernah diremehkan, Pak. Kenapa sedekah kepada anak, kepada istri, kepada ibu, kepada sanak saudara itu menjadi sedekah terbaik? Karena pahalanya besar. Jadi segala sesuatu yang dianjurkan, segala sesuatu yang bahkan diwajibkan, itu menunjukkan kalau pahalanya besar. Jadi sholat itu pahalanya besar, puasa juga pahalanya besar. Sesuatu yang Allah wajibkan itu dalam bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendekatkan kita kepada surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi keutamaan sedekah memang luar biasa. Dan kita bisa mendapatkan itu ya memang harus dengan berlatih. Misalnya sedekah subuh, bahkan malaikat mendoakan. Dan sedekah subuh itu yang terbaik untuk keluarga, Pak.
Jadi dengan ngasih uang belanja sama istri, sama anak, ngasih uang jajan, itu masuk sedekah subuh. Jadi yang dimaksud sedekah subuh, kalau dalam teks hadisnya itu sebenarnya tidak harus di masjid, tidak harus itu. Kalau kemudian kita mampu menambahkan selain untuk keluarga, itu tambah baik. Jadi yang mendapat doa malaikat sebenarnya, yang kemudian kita mencukupi kebutuhan istri, yang mencukupi kebutuhan anak-anak, itu masuk sedekah subuh didoakan oleh malaikat. Jadi kata malaikat, ya Allah berikan keberuntungan, keberhasilan bagi orang yang bersedekah. Makanya orang yang tidak peduli kepada istri bisa jadi melarat hidupnya, bisa jadi sulit. Saya juga latihan Pak, saya secara pribadi latihan untuk tidak mengatakan tidak kepada apapun permintaan istri. Jadi saya, misalnya istri, Mas minta ini, Bi minta ini, doakan mudah-mudahan Abi mampu. Meskipun pada kenyataannya juga nggak dibelikan Pak, tapi setidaknya tidak mengatakan tidak gitu loh. Ya mau doakan ya, mudah-mudahan Abi mampu membelikan, mudah-mudahan Mas mampu membelikan. Tapi latihan untuk tidak mengatakan tidak, karena kalau sudah sekali dikatakan tidak itu kecewanya luar biasa. Kalau kemudian berbicara apakah dibelikan terus, apakah didapatkan terus, ya enggak juga. Tapi setidaknya kita latihan untuk tidak mengatakan tidak. Ah, ini bagus nih baju, masya Allah ya, doakan mudah-mudahan akhir bulan Abi atau Bapak mampu membelikan. Setelah akhir bulan nggak ada uang, ya minta maaf Pak. Gitu. Itu daripada di awal sudah membuat kecewa, dia kok nggak beli, nggak ada, kata kebutuhan lain, nggak masalah itu. Saya biasa Pak gitu. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itu diantara keutamaan infak, dan masih banyak keutamaan yang lain yang kemudian bisa kita dapatkan. Karena waktu kita terbatas dan mungkin kita akan membahas juga berkaitan dengan zakat mal, zakat fitrah nantinya, bahkan mungkin kalau ada waktu kita akan bahas berkaitan dengan kurban. Zakat misalnya kita anggap selesai, meskipun belum selesai Pak, tapi setidaknya kita sudah mengetahui keutamaan berkaitan dengan sedekah. Zakat ini merupakan kewajiban Pak bagi kita, bahkan sering disandingkan dan digandengkan dengan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Artinya ulama menafsirkan Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kesadaran kita terhadap zakat itu sama halnya dengan kesadaran kita terhadap sholat. Bahkan dalam peperangan yang disebut pertama kali adalah jihad dengan harta. Yang perintah jihad, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum. Teks hadis rata-rata menjelaskan bahwasanya jihad itu dengan harta yang diutamakan. Ini sudah 53. Itu agak lambat Pak ya? Enggak, oh sama ya. Dan kita dianjurkan untuk melakukan kewajiban yang namanya zakat. Meskipun zakat memang ada aturan-aturannya. Setidaknya kalau zakat mal itu ada nisab, ada haul. Apa itu nisab? Nisab itu adalah batas minimal kita wajib mengeluarkan zakat. Meskipun nanti tidak semua harta ada nisabnya, tidak semua harta ada haulnya. Apa harta zakat apa yang tidak ada nisabnya dan tidak ada haulnya? Yaitu zakat al-fitri, zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau bahasa hadisnya itu zakat al-fitri. Nah, cuman kita biasa menyebutnya zakat fitrah. Sebenarnya kalau bahasa hadisnya itu zakat al-fitri, zakat biji-bijian atau makanan dan sebagainya. Jadi zakat al-fitri itu tidak ada nisab, tidak ada atas minimal. Pokoknya setiap yang berjiwa, nanti insya Allah akan kita bahas lebih detail berkaitan dengan zakat fitri. Setiap yang berjiwa wajib mengeluarkan zakat al-fitri. Kemudian zakat harta itu ada nisab, ada haul. Ada yang tidak ada haul. Apa yang tidak ada haulnya? Zakat pertanian. Zakat pertanian itu pokoknya panen,
mencapai nisab dikeluarkan. Nisabnya beda-beda antara zakat pertanian, zakat peternakan, dan zakat emal. Zakat emal itu nisabnya 85 gram emas atau 20 dinar. Jadi kalau kita memiliki harta sebanyak 20 dinar, maka kita sudah diwajibkan mengeluarkan zakat. Karena sudah 17.55. Insyaallah kita bahas pada kesempatan berikutnya. Dan mudah-mudahan Allah menerima setiap amalan dan ibadah kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahaba dhama wa qalatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami keistiqomahan ya Allah dalam menjalankan ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.